Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Faisal Falevi. Di sini saya ingin mempresentasikan tugas kuliah di mata kuliah Komunikasi Data dan Jaringan Komputer. Jadi materi apa yang ingin saya bahas itu teknologi wireless serta infrastruktur wireless dan sistem keamanannya. Oke, ini langsung saja kita mulai. Ya, sejarah teknologi wireless. Oke, jadi pengertian wireless itu dalam perkembangan perangkat telekomunikasi tentunya kita sering mendengar kata wireless. Wireless merupakan penghubung dua perangkat yang tidak menggunakan media kabel. Nirkabel, teknologi wireless merupakan teknologi tanpa kabel. Dalam melakukan hubungan telekomunikasi tidak lagi menggunakan media atau sarana kabel, tetapi dengan menggunakan gelombang elektromagnetik sebagai pengganti kabel. Nah, pada saat ini perkembangan teknologi wireless tumbuh dan berkembang dengan pesat, di mana setiap saat kita selalu membutuhkan sarana telekomunikasi. Hal ini dapat terbukti dengan semakin banyaknya pemakaian telepon seluler. Selain itu, berkembang pula teknologi wireless yang digunakan untuk akses internet. Nah, ini sejarah singkat wireless. Mulanya peralatan handheld mempunyai kegunaan yang terbatas karena ukurannya dan kebutuhan daya. Tapi teknologi berkembang dan peralatan handheld menjadi lebih kaya akan fitur dan mudah dibawa. Yang lebih penting, berbagai peralatan wireless dan teknologi yang mengikuti sudah muncul. Telepon mobil sebagai contoh telah meningkatkan kegunaannya yang sekarang memungkinkan berfungsi sebagai PDA selain telepon. Nah, apa saja sih ini infrastruktur wireless? Nah, di sini infrastruktur wireless itu dibagi menjadi 5, yaitu infrared, wireless wide area network, radio frekuensi, Bluetooth, dan wireless LAN. Oke, ini penjelasan infrared. Sinar inframerah atau lebih dikenal infrared. Infrared ini ternyata sebelum dipakai di ponsel sebagai alat transmisi data, sudah dipakai dalam remote TV atau berbagai remote lainnya. Pasti banyak dari Anda yang tidak mengetahuinya. Nah, yang kedua, wireless wide area network. Wireless wide area network atau yang bisa disingkat WWAN adalah suatu bentuk dari jaringan nirkabel. Ukuran yang lebih besar dari wide area network bila dibandingkan dengan jaringan area lokal. Nah, jaringan area lokal itu WLAN ya. Jadi dia singkatannya itu wireless local area network. Nah, membutuhkan perbedaan dalam teknologi yang digunakannya. Jaringan nirkabel dengan ukuran yang berbeda mengirimkan data dalam bentuk panggilan telepon, halaman web, dan pengaliran video. Oke, ini pengertian infrastruktur radio frekuensi ya. Teknologi yang sudah lama namun pasti kita tidak begitu sadar itu merupakan salah satu wireless, yaitu frekuensi radio. Frekuensi radio ini merupakan salah satu perintis wireless yang sekarang sudah banyak digunakan dalam teknologi selanjutnya seperti ponsel, Bluetooth, dan lain-lain. Oke, ini Bluetooth. Lalu teknologi yang paling booming pada ponsel sampai sekarang yaitu Bluetooth. Pasti Anda sudah tahu semua. Teknologi Bluetooth ini merupakan modifikasi dari frekuensi radio. Berbeda dengan infrared yang menggunakan medium cahaya, Bluetooth ini merupakan teknologi wireless standar pada ponsel yang berfungsi untuk pertukaran data dari jarak dekat menggunakan frekuensi radio sebesar 2,4 GHz. Nah, ini yang tadi saya bilang WLAN. Ini pengertian wireless LAN atau WLAN.
WLAN adalah singkatan dari Wireless Local Area Network, yaitu suatu jenis jaringan komputer yang menggunakan gelombang radio sebagai alat atau media transmisi data. Informasi atau data ditransfer dari suatu komputer ke komputer yang lainnya menggunakan gelombang radio. WLAN juga sering disebut dengan jaringan nirkabel atau jaringan wireless. Oke, jadi ini di sini saya akan menjelaskan bagaimana sistem keamanan wireless. Ada 9 kategori ancaman keamanan yang berkisar dari kesalahan dan penghilangan ancaman hingga privasi pribadi. Semuanya ini mewakili potensi ancaman dalam jaringan wireless juga. Tapi perhatian utama pada komunikasi wireless adalah pencurian peralatan, hacker jahat, kode jahat, pencurian dan spionase industri dan asing. Pencurian bisa terjadi pada peralatan wireless karena mudah dibawa. Pengguna sistem yang berhak dan tidak berhak bisa melakukan penggelapan dan pencurian. Pengguna yang berhak lebih mungkin untuk melakukan hal itu, karena pengguna sistem bisa tahu research apa yang dipunyai oleh suatu sistem dan kelemahan keamanan sistem. Lebih mudah bagi mereka untuk melakukan penggelapan dan pencurian. Hacker jahat, kadang-kadang disebut cracker, adalah orang-orang yang masuk ke sistem tanpa hak, biasanya untuk kepuasan pribadi atau untuk melakukan kejahatan. Hacker jahat biasanya orang-orang dari luar organisasi, meskipun dalam organisasi dapat menjadi ancaman juga. Hacker semacam ini bisa mendapat akses ke access point jaringan wireless dengan menguping pada komunikasi peralatan wireless. Kode jahat meliputi virus, worm, kuda trojan, logic bomb, atau software lain yang tidak diinginkan yang dirancang untuk merusak file atau melemahkan sistem. Oke, itu sebenarnya masih banyak sistem keamanan wireless itu bagaimana. Jadi cukup sekian video vlog dari tugas saya di mata kuliah komunikasi data dan jaringan komputer. Nama saya Ahmad Faisal Palevi. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.